A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bisolihin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat kami Sanui, selamat sore ayyuhal mu'minun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kesempatan kepada kita pada sore hari ini untuk bisa kembali belajar bersama berkaitan dengan sifat 20 ya. Terakhir kita sudah sampai ke sifat kudrot. Hari ini kita akan lanjut yaitu sifat irodat ya. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi sifat yang kedua dari sifat ma'ani ya, yaitu sifat irodat. Irodah itu artinya berkehendak. Jadi Allah punya sifat irodat, berarti Allah juga punya kehendak. Mustahil, karohah. Karohah itu artinya terpaksa gitu ya. Bisa kita lihat contoh ayatnya yang menunjukkan Allah itu punya kehendak ya. Share screen dulu. Suratnya 85 ayatnya 16 ya, 85 ayatnya 16. Di surat 5 ayat 16, ini ayatnya pendek, fa'alun lima yuridu. Maha kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Dikehendakin. Jadi Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Juga bisa dilihat di surat 2 253. 253. Ya. Ini terjemahnya terlalu besar nih tulisannya. Surat 2 253. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang berkata-kata, ada yang Allah berkata-kata langsung dengan Dia, dan sebagiannya Allah meninggikan beberapa derajat. Dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat, serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Dan kalau Allah menghendaki niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang yang datang sesudah rasul-rasul itu. Sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih. Maka di antara mereka ada yang beriman, ada pula di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, tetapi Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Ya, bahasa Arabnya walakinnallaha yaf'alu ma yuridu. Yurid ya. Yurid itu artinya menghendaki. Dari kata aroda yuridu irodah. Irodah itu artinya kehendak. Allah juga berkehendak, menghendaki sesuatu, yurid ya. Nah, kehendak juga bisa diarti dari kata sya'a. Sya'a juga artinya kehendak.
Di sini ada kalimat sya'a ya. Walau sya'allahu, sya'allahu. Ini juga artinya adalah kehendak. Gitu ya. Sya'a juga artinya kehendak. Ini apa mana nih artinya? Dan kalau Allah menghendaki. Sya'a juga artinya menghendaki. Yuridu juga artinya menghendaki. Nanti kita jelaskan apa bedanya sya'a dengan arodah ya. Jadi ada kehendak Allah yang menggunakan kata sya'a. Sya'allah, insya'allah. Nah, ya. Kita sering mengatakan insya'allah. Sya'a itu artinya kehendak. Jika Allah menghendaki sya'a. Yurid, irodah juga artinya menghendaki. Jadi ada Allah yang menghendaki menggunakan sya'a. Ada Allah menghendaki menggunakan kata-kata yuridu atau irodah. Nah, apa bedanya irodah, yuridu dengan sya'a? Sya'a atau yasha. Irodah itu adalah kehendak tanpa adanya sebab. Tapi kalau sya'a, sya'a itu kehendak karena adanya sebab. Gitu ya. Sya'a itu kehendak karena adanya sebab. Nah, kalau kita kembali ke kata irodah, ya, apa arti irodah? Irodah dari kata rawada yurawidu irodatan. Artinya mencari, ya, arti rawada itu ya. Jadi irodah dari kata rawada itu bermakna mencari, menyelidiki, ya. Kemudian menghendaki, mengingini, memilih gitu. Maksud, irodah juga artinya maksud. Aroda aku bermaksud sama. Atau menyengaja. Itu salah satu arti aroda yuridu ya. Nah, kalau kita bicaranya irodatnya Allah atau kehendaknya Allah dalam menciptakan alam semesta. Ya, jadi ada irodah Allah dalam menciptakan alam semesta. Atau kehendak Allah dalam menciptakan alam semesta. Itu berarti kehendak Allah tanpa adanya sebab. Allah menciptakan alam semesta sebabnya apa? Nggak ada. Itu keinginan Allah aja, nggak ada yang nyuruh gitu kan. Nggak ada nggak ada sebab gitu ya. Itu keinginan atau kehendak yang tidak harus ada sebabnya. Dan Allah menciptakan alam semesta itu tidak sia-sia. Berarti ada maksud ya. Itu ada satu ayat. Kita lihat 28, 27. 38 ayatnya 27. Iya. Bu Aka, boleh Bu Aka? Mana Bu Aka? Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi. Suaranya kecil sekali Bu ke saya. Oh, ini coba kan gedein. kecil juga. Cek, halo, monggo. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Halo. kami tidak. Oh, nggak kedengeran kan? Bu Aka hadir, Bu Aka? Hadir kan? Di sini jelas, Pak. Nggak ada suaranya, Bu. Saya sudah agak sedikit teriak. Halo, Bapak Ibu, dengar suara saya nggak? Dengar. Dengar. Dengar Ibu jelas. Aka Juga Bu dengar, Aka juga jelas. Jelas. Oh, Bu suaranya Aka hilang. jelas juga. Halo Butet. Halo. Coba. Kok malah hilang? Katanya mau Oh, iya. kirim. Halo, cek, halo. Pak Ip hilang Kok kok. sepi ya? Nah, itu Pak Ip. Putus lagi. Pak Ip nggak denger ya? Bu Farida sudah hadir? Sudah, Pak. Ini Dengar suaranya Pak? kok hilang ya? Enggak ada Kedengeran, Pak Ip. Pak, Kang itu bentar. Sebentar, kenapa hilang suaranya? Berarti di Pak Ip. Kenapa Pak Ip? Kang Ip nggak dengar kita. Jadi hilang semua suaranya. Oh, pencet kali nggak? Ah, Kepencet kali. Mute. Ini itu. Kang, Nanti ya.
Cek suara. Maaf Bapak Ibu. Nah, Dengar suara saya Bapak Ibu? dengar. Dengar. Ke-mute kali, Pak. Dengar kan? Iya, dengar. Bu Farida udah baca tadi nggak kedengaran kok hilang suaranya Belum. ya? Belum, tadi Bu Aka lagi baca. Coba sekali lagi Bu. Kok nggak kedengar? Bu Aka Saya ya? tidak mendengar suara ya. Oh, Mungkin waduh. coba Bu Farida deh. Mungkin Oh, Bu ini. Aka juga nggak ada suaranya ke saya. Bu Aka. Kenapa ngilang ya? Kita juga nggak kedengeran, Pak. Oh, Nggak berarti dengar nggak kayaknya, kedengeran. Bapak. Bentar, masih apa nih masalahnya? Itu audionya. Kepencet kali mute. Suara kita kedengeran nggak, Kang Ip? Halo Bapak Ibu, halo. Kayaknya nggak Halo, dengar. Kang Ip. Ini kenapa ya? Kedengeran nggak? Kayaknya nggak dengar tuh. Ah. Halo. Di antara kita dengar teh. Halo, cek Ke Bapak Ibu, Kang halo. Ip aja nggak dengar. Halo, Kang Ip. Tidak mendengar suara ya? Oh, tadi ada saran di refresh, Pak. Refresh or Di restart? refresh atau Dia nggak restart dengar. katanya. Dia nggak dengar kita apa gimana? Iya. Ya, kita dengar suara dia nggak dengar suara kita. Cek, halo. Ya. Nah. Ya itu. Berarti udah nggak usah pakai handphone. Oh, headsetnya mungkin yang ini. Masalahnya betul itu ya. Oke. Ya. Udah ya, udah dibaca ya? Belum. Bu Aka, silakan Bu Aka. Tadi Bu Aka ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Wah, Demikian itu adalah berebet suaranya. Suaranya apa berebet kah? Oh, berebet ya. Coba Kecil. Bu Farida mungkin. Suaranya lebih bagus. Iya, ganti suaranya Udah. kenapa ya? Ada ini. Coba Bu Farida. Saya coba ya. Nah, Oke. bagus tuh. Bisa ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya tanpa hikmah. Batilan itu batil itu sia-sia ya. Iya. Kami tidak menciptakan langit bumi sia-sia. Batilan. Diartikannya tanpa hikmah. Dan yang demikian itu adalah anggapan orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir berarti orang-orang yang menutup diri dari kenyataan. Orang-orang yang menutup diri melihat bahwa penciptaan langit bumi itu buat apa ya gitu. Fawailul lilladzina kafaru minan nar, maka kecelakaan bagi orang-orang yang kafaru itu. Ya. Yaitu akan masuk neraka. Neraka itu berarti sebagai balasan ya orang yang menutup diri jadi tidak mengambil hikmah menderita hidupnya, karena semuanya ditolak gitu ya. Penolakan itu kan menjadi akar penderitaan juga sebetulnya sih. Oke, Bu Dewi sudah hadir nih. Bu Dewi, salam Bu. Ya, Assalamualaikum. Ini Iya, juga Kak. saya dari luar rumah. Oh iya, Kak, tadi udah masuk hilang lagi ya gitu. Oh lagi ini lagi di Iya. kantor Bu. Pakai tab, pakai handphone. Oh Iya. iya. Ya, tapi udah menyimak ya Bu ya. Oke, jadi bahwa tadi kita ulang dikit. Jadi ada kehendak menggunakan kata sya'a ya. Insya Allah, sya'a juga artinya kehendak. Irodah, yuridu juga artinya kehendak. Bedanya kalau irodah adalah kehendak tanpa adanya sebab. Tapi kalau sya'a itu kehendak karena ada sebab gitu. Jadi Allah menghendaki karena ada sebab kalau sya'a. Nah, secara bahasa tadi irodah dari kata rawada ya. Rawada artinya mencari, menyelidiki, menghendaki, mengingini, memilih, maksud atau menyengaja gitu ya. Suka atau tidak suka bahasanya. Dan irodatnya Allah, kehendak Allah dalam menciptakan alam semesta itu tidak
tidak sia-sia. Berikutnya juga ada kalimat Allah menciptakan alam semesta itu tidak main-main gitu. Tidak main-main. Kalau ini kan tidak sia-sia ya. Tidak main-main 21:16. Surat 21 ayatnya 16, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Nah, jadi Allah menciptakan alam semesta ini tidak main-main. Nah, ini kalimat yang tidak main-main ini ada dua. Di surah 44:38. Ayatnya sama. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Sama ya Pak ya? Kalimatnya sama ya. Allah menciptakan langit bumi itu tidak dengan main-main. Berarti serius. Ya. Yang berikutnya adalah bahwa Allah menciptakan alam semesta itu dengan sebuah kepastian, Bu. Kepastian tuh gini, kalau kita ingin membuat sesuatu itu pasti, angkanya pasti, kekuatannya pasti, semuanya dengan hukum pasti gitu. Bukan dikira-kira kayak kita. Kalau bikin kue dikira-kira, gulanya dikira-kira gitu, terigunya dikira-kira, apalagi ya enggak, Allah menciptakan langit bumi ini dengan sebuah kepastian gitu. Ya. Jadi yang pertama apa? Allah menciptakan alam semesta tidak sia-sia. Itu satu ayat. Allah menciptakan langit bumi alam semesta itu tidak main-main, 2 ayat. Nah, yang ketiga Allah menciptakan alam semesta itu dengan sebuah kepastian. Ada 11 ayatnya itu lebih banyak. Jadi 11 ayat yang menyatakan bahwa Allah menciptakan semesta ini dengan sebuah kepastian. Semuanya pasti gitu. Ya, kita lihat ya. 673. Ini ada 11 ayat yang cerita itu. 6 ayatnya 73. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan benarlah perkataannya di waktu dia mengatakan, jadilah lalu terjadilah. Dan di tangannya lah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nampak. Dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Nah, ini ada kata-kata al-haq. Wa huwallazi khalaqas samawati wal ardo bil haqqi. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak. Hak itu bisa berarti kebenaran, benar, sebenarnya, atau kepastian dengan pasti gitu ya. Nah, kun waya yaqulu kun fayakun qauluhul haq. Qauluhul haq itu berarti kata-katanya pasti, kata-katanya benar. 1. Ayat yang kedua di surah 14:19. Surat 14 ayatnya 19. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak? Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan menggantimu dengan makhluk yang baru. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit bumi dengan hak? Ini haknya tidak diterjemahkan ya. Ya. Hak itu bisa berarti benar, kebenaran, sebenarnya, atau kepastian Ya. atau pasti gitu ya. Ayat Ayat yang kedua, ayat yang ketiga, 15 ayatnya 85. Surat 15 ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Ya, dan benar. Sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Nah, ini juga menggunakan kata al-haq. Dia terjemahkan benar di sini ya. Kalimatnya mirip-mirip. Kami tidak menciptakan langit bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan hak. Melainkan dengan benar, melainkan dengan sebuah kepastian. Ini ada 11 ayat ya. Ini baru 3. Kemudian berikutnya di surat 16 ayat 3.
Lalu di surat 29 ayatnya 44. Lalu di surat 30 ayat 8. Kemudian di surat 39 ayat yang kelima. Lalu ada di surah 44 ayat 39. Surah 45 ayat 22. Surah 46 ayat 3. Dan di surah 64 ayat 3. Kita baca yang terakhir ya. Coba di 64 ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu dan dibaguskannya rupamu itu, dan hanya kepada Allah lah kembalimu. Oke, ini sama. Khalaqas samawati wal ardo bil haqqi. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang hak, dengan hak, dengan benar, dengan sebenarnya, dengan sebuah kepastian. Jadi pasti, benar. Jadi ada tiga jenis, bukan tiga jenis. Jadi irodahnya Allah dalam menciptakan alam semesta itu ada tiga istilah ya, bahwa Allah menciptakan alam semesta tidak sia-sia. Satu ayat ya di surat 3827. Kemudian Allah menciptakan alam semesta itu tidak main-main. Ada di dua ayat itu, di surat 21:16 dan surat 44:38. Dan Allah menciptakan alam semesta, langit, bumi beserta segala isinya itu dengan hak, dengan benar, dengan pasti gitu kan. Nggak dikira-kira, nggak diduga-duga. Nah, kita sebagai manusia apakah juga punya kehendak? Manusia juga diberi kehendak. Tetapi kehendaknya manusia terikat oleh kehendak Allah. Sehingga ada kalimat manusia tidak punya pilihan lain kecuali mengikuti kehendak Tuhan gitu ya. Disiapkan pilihannya tapi gitu. Ya, kita lihat misalnya di surat 20. Baik, Oke, Bu, silakan. enggak, sebelumnya saya lagi mundur sedikit tadi ke 14:19 kalau nggak salah, Pak. Oke, 14:19. Ini Bu, ya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, yang kalimat terakhir, ya, kan dia menciptakannya dengan benar, gitu ya, dengan sungguh-sungguh. Lalu tadi yang terakhir, sehingga kita harus mengikuti apa aturan dia, apa kehendaknya. Terus gini, jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan menggantimu. Ini apa sih? Menggantimu dengan makhluk yang baru. Itu maksudnya apa ya, Pak? Nah, coba perhatikan. Ini kan kita lagi cerita Allah punya sifat irodah ya. Ya. Irodah itu artinya berkehendak. Irodah itu adalah kehendak tanpa harus ada sebab. Nah, di kalimat yang ini, jika dia menghendaki, dianya kan kepada Allah. Ya. Menggunakan kata-kata yasha. In yasha. Dari kata sya'a yasha'u ya. Sya'a yasha, yasha itu artinya juga menghendaki. Tetapi kehendak Allah yang ada sebab. Ya. Gini, iyasha yudhibkum. Jika ada sebab yang membuat Allah menghendaki sesuatu, yudhibkum, niscaya dia akan. Yudhib itu artinya dari kata zahaba, artinya pergi, hilang ya Bu ya. Bisa pergi, bisa hilang ya. Hilang tuh juga bisa binasa gitu ya. Wayati bikholkin jadid, dan mendatangkan ciptaan yang baru. Jadi seperti ini misalnya. Ada atau gini, manusia itu kan diciptakan dengan tugas dan fungsi ya sebagai khalifah di bumi. Oke, khalifah
di bumi. Namanya khalifah, maka dia berfungsi atau bertugas harus merawat bumi. Misal ya, karena khalifah di bumi. Nah, Allah bilang, kamu nggak boleh membuat kerusakan di bumi ya, gitu. Misalnya di surat 756 misalnya. Di sini ada larangan. Janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya. Ketika banyak manusia yang sudah membuat kerusakan di bumi, ya, bumi jadi rusak. Ketika bumi rusak, maka akibatnya kembali kepada si penghuni bumi. Apa yang membuat mereka cepat mati, membuat mereka cepat binasa karena kondisi bumi sudah tidak layak huni. Misalnya kalau kebakaran di mana-mana, banjir di mana-mana karena buang sampah misalnya. Polusi sudah pencemaran sudah parah gitu kan. Ditambah lagi konflik, peperangan di mana-mana. Bukankah itu mempercepat kepunahan manusia gitu kan? Gitu, mempercepat kepunahan manusia. Jadi jika Allah menghendaki, pasti kamu akan digantikan dengan ciptaan lain. Artinya kan ganti generasi, ganti episode kehidupan. Jika dia menghendaki. Jadi ada kehendak Allah karena sebab. Misalnya tadi, ketika manusia sudah membuat kerusakan di bumi, maka perbuatan mereka itu yang membuat Allah punya kehendak membinasakanmu gitu. Karena kamu akan cepat punah, nanti diganti dengan makhluk yang baru. Oh, gitu. Kehidupan berikutnya gitu. Kholqin jadi. Atau kalau kita lihat ke ayat dirinya, Isa yudhibkum wa ya'ti bi kholqin jadid. Jika Allah menghendaki, niscaya dia membinasakanmu. Ketika manusia sudah tidak punya keinginan, kehendak, Bu, nanti dia akan mengikuti keinginan orang lain sehingga dia sendiri nggak punya kehendak, nggak punya keinginan, kecuali dikendalikan oleh yang lain gitu. Bisa jadi begitu. Nah, apakah kita mau melakukan apa yang kita kehendaki atau hanya mengikuti kehendak orang lain? Bisa nggak gitu ya? Orang yang tidak ada kemauan akhirnya ya mengikuti kemauan orang lain, dikendalikan sama keinginan orang lain gitu. Bisa juga begitu maknanya. Gitu ya, Bu ya? Jadi ini bukan perorangan ini ya Pak ya sebetulnya. Enggak, ini sifatnya komunitas gitu. Kum itu kan kalian semua. Iya. Kamu semuanya. Ya, gitu. saya paham deh kalau gitu ya. Sudah populasi gitu bicaranya. Oke, ada lagi Bu? Tapi sebetulnya gini kan Pak, sebetulnya Ya. kalau kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat dari ya ada kesalahan dalam mengerjakan, dalam apa seperti hutan, itu kan juga menimbulkan kesengsaraan atau akibat yang negatif pada sekelompok orang gitu ya, pada yang tadi satu komunitas tertentu gitu ya. Betul. Yang dimaksudkan begitu kan. Jadi saatnya itu bisa kapan saja di mana di lokasi tertentu terjadi pengerusakan misalnya gitu. Iya, ada bencana. Bencana. Ya, bisa gitu ya. Betul, jadi betul. yang celaka misalnya aja nih contohnya Pak, yang kemarin itu seperti longsor yang luar biasa itu. Iya. Yang orang bisa tertimbun banyak sekali gitu, yang celaka, yang mati, yang apa. Itu bukankah bagian dari ini? Itu saya tanya Pak, apakah bukan bagian juga dari ini? Jadi itu kan kehendak dia. Karena ada sebab. Entah apa yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya atau di lingkungan itu ya menyebabkan terjadinya seperti ya musibah yang luar biasa gitu. Betul, bencana. Dan menyebabkan kepunahan beberapa orang kan gitu, satu kampung. Iya. Apa gitu kan. Iya. Oh, gitu. Ya itu yang kita bilang ya itu memang udah kehendak dia gitu ya.
Ya, nah tapi kan ini kehendaknya menggunakan kata sya'a yasha. Jadi bukan kehendak semena-mena. Ini ada sebab gitu. Manusia sih Iya, ngerusak iya, gitu. iya. Gitu. Cuman kadang-kadang kita kan nggak tahu Pak penyebabnya ya. Betul, Apa betul. tapi sebetulnya apa bisa gitu dicari penyebabnya karena kesewenang-wenangan atau semena-mena dari perilaku orang-orang di situ sebelumnya gitu loh. Mungkin Pak. Iya, iya. Secara pribadi juga sebetulnya bisa. Misalnya gini, ketika orang salah makan atau ceroboh dalam hal makan, kan bisa Iya, menimbulkan penyakit. Dan itu iya, bisa menyebabkan kematian, kan sama aja. iya, Nah, kayak iya, gitu. Itu juga kehendak karena sebab gitu. Kenapa orang ini cepat mati? Karena sakit. Ya kenapa sakit? Karena ceroboh. Misalnya iya, gitu. iya. Ceroboh Ya, banyak jadi hal. pasti ada sebab akibat ya Pak ya. Iya, betul, betul. Gitu. Ya. Itu namanya kehendak sa'a namanya. Kehendak yang karena ada sebab gitu. Gitu. Bukan kehendak semata-mata ya itu memang udah kehendaknya dan kita tidak mencoba mengetahui apa sih sebetulnya Nah, gitu kan bisa iya, harusnya begitu ya Pak ya. iya. Kita harus mencari tahu Harusnya sebabnya apa gitu. harusnya dicari tahu gitu. Artinya tidak kalau dia mau ya udah aja dia binasakan kan nggak gitu aja ya Enggak, kan dia ya enggak begitulah. Enggak. makanya jadi kan asumsinya kayaknya loh kok kayak gitu amat gitu. Ya, Iya, ya. enggak begitu. Oke. Oke, Pak. Oke, kita lanjut ya. Gitu. Iya, maaf saya karena Iya, terpaku ya, pada tadi tulisan yang terakhir. betul, Oke, betul. Pak. Oke. Jadi yang terakhir, karena Allah itu punya kehendak, kehendaknya irodah. Irodah itu kehendak tanpa adanya sebab, termasuk Allah menciptakan alam semesta. Itu kehendak yang tanpa adanya sebab. Pokoknya mah ya, itu kehendak Allah menciptakan alam semesta. Dan Allah menciptakan alam semesta, langit bumi beserta isinya itu enggak sia-sia. Itu ada satu ayatnya. Kemudian Allah menciptakan alam semesta dan isinya itu tidak main-main, ada di 2 ayat ya. Kemudian Allah menciptakan langit bumi beserta segala isinya itu dengan hak, dengan benar, dengan Dengan pasti. benar, ya. Itu ada di 11 ayat. Berarti di dalam ciptaannya ada informasi tentang kebenaran gitu ya. Harus dicari. Dan kita sebagai manusia tidak punya pilihan kecuali mengikuti kehendak itu. Karena kita tidak bisa keluar dari kehendak Tuhan. Gitu. Kita lihat berapa tadi? 28, 68 ya. Di surat 28 ayatnya 68. Iya, Bapak Ibu harus jeli ya kalau ada yang kurang paham bisa diajukan pertanyaan ya. Ya. Oke, monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan dengan Dia. Ya, gitu ya. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki. Nah, kehendaknya bukan aroda ya. Ini bukan tidak menggunakan kata-kata yuridu yang seperti yang tadi. Warobuka yakhluqu ma yasha. Tuhanmu menciptakan ma apa yasha yang Dia kehendaki. Jadi ada ciptaan yang dikehendaki karena ada sebab. Oke. Wayah taru dan memilihnya. Saya kasih umpama begini ya. Misalnya kalau kita lapar, Bu, kalau kita lapar, yang dicari bengkel mobil apa toko besi. Restoran. Lapar namanya rumah makan. Pasti yang dicari rumah makan atau restoran kan. Ya, Atau ketika warteg. warteg gitu. Lapar, yang dicari pasti rumah makan. Nah, ketika kita masuk ke rumah makan, ada nggak pilihan lain selain menu yang ada? Ya enggak lah. Nggak ada pilihan lain kan? Ya mesti yang ada di situ. Nah, itu namanya tidak ada pilihan lain namanya.
Oh. Tidak ada pilihan lain, itu bukan nggak ada pilihan, tapi karena menunya itu ya kalau kita ingin makan makanan Sunda ya jangan masuk warung restoran Padang lah. Gitu lah. Istilahnya gitu. Ini Allah bukan Allah, Robbu ya. Robbu itu Tuhan. Jadi Rob itu kan bicaranya hukum sebab akibat ya. Dan Tuhanmu sebagai Rob, sebagai Tuhan yang memelihara alam semesta dengan hukumnya, hukum alam gitu ya, menciptakan apa yang dia kehendaki. Nah, berarti ada ciptaan yang dikehendaki. Nah, kehendaknya menggunakan hukum sebab akibat. Wayah taru dan memilihnya. Maka nalahumul khiyaratu, sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Berarti makhluk atau manusia sebagai makhluk tidak punya pilihan lain kecuali kita menjalani atau memilih salah satu hukum sebab akibat di alam semesta itu. Karena kita hidup di alam semesta. Kalau Bapak Ibu nyemplung ke laut, nyemplung ke air, pilihannya apa, Bu? Basah. Nah, tidak Basah. punya pilihan lain kecuali basah. Mau berenang apa mau tenggelam? Berenang. Iya. Kalau bisa berenang ya berenang. Nah, Ibu berenang tetap basah, tenggelam juga tetap basah. Tetapi berbeda kalau berenang bisa ada harapan sampai ke darat. Ya. Kalau diam Ibu tenggelam ya udah mati berarti. Tidak ada pilihan lain. Ya, kecuali Ibu berenang atau tenggelam. Sama. Kalau tidak ingin tenggelam tapi ingin basah-basahan, pakai pelampung. Pilihannya. Gitu ya. Jadi manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan tidak punya pilihan lain kecuali kita mengikuti kehendak tadi. Kehendak yang diciptakan oleh Tuhan tadi. Nah, di alam ini kan ada hukum sebab akibat. Ada hukum gravitasi. Kita hidup di bumi terkena hukum gravitasi. Sehingga nggak bisa terbang. Bisa nggak manusia terbang? Bisa. Bagaimana bisa melawan hukum gravitasi? Seperti pesawat. Terbang. Dia pakai panas, pakai baling-baling kan. Bisa terbang gitu. Nah, tapi intinya kita tidak bisa lepas dari hukum itu. Hukum alam itu gitu. Subhanallah, maha suci Allah. Wa ta'ala, dan maha tinggi Allah, amma yusrikun. Artinya bahwa kenyataan tidak bisa diingkari, kenyataan tidak bisa dihindari, kenyataan tidak bisa diduakan gitu. Kita tidak boleh menduakan Allah. Tidak boleh kita mengingkari kenyataan. Kenapa? Yaitu namanya mempersekutukan Allah namanya, Bu. Ya tadi, kalau kita nyemplung ke air tidak mau tenggelam, bisa nggak, Bu? Enggak lah, enak aja. Bisa pakai pelampung. Iya, kalau pakai pelampu, kalau punya pelampu. Itu pilihan juga, tapi tetap air. Kita bisa punya hukum yang lain. Ya. Nah, nyemplung di air tapi tidak tenggelam, ada hukumnya? Ada. Sesuatu yang bisa membuat dia terapung apa gitu. Kalau kita ketemu orang, Bu, orangnya nyebelin. Misalnya ketemu orang yang nyebelin, Bu. Pertanyaannya, kenapa dia nyebelin? Perbuatan dia yang memang membuat kita sebel atau memang hati kita yang lagi tidak nyaman, Bu, sehingga melihat apapun jadi sebel, bisa nggak itu, Bu? Iya. Kira-kira pilihan mana yang mau diambil, Bu? Ya tergantung hati kita, Pak. Apakah kita mau berkata, orang itu kok nyebelin ya? Atau jangan-jangan suasana hati saya sedang tidak nyaman. Sehingga melihat orang lain jadi sebel buat kita kan? Mana yang lebih baik, Bu? Ya, lebih baik kita lihat ke diri kita sendiri dulu. Itu pilihan namanya. Kita tidak menyalahkan orang lain. Mungkin kita yang sedang bermasalah nih gitu. Dengar musik itu bagi sebagian banyak orang enak kan? Menyenangkan. Menyenangkan lah. Tetapi satu ketika kok dengar musik malah marah-marah, Bu. Kenapa, Bu?
Lagi Ya, sakit mood gigi. kita lagi jelek. Nah, Gigi. lagi sakit gigi. Jadi bukan salah musiknya yang tidak enak, Bu. Tetapi masalahnya kita sedang sakit gigi. Nah, banyak orang yang ketika melihat kejadian, melihat, mendengar, mengalami, ya terus menyalahkan pihak luar. Ya. Ya, tidak melihat ke dalam. Itu juga pilihan. Pilihan. Ada ungkapan kan begini, jika semuanya terlihat salah dan membuat hati gelisah, lihat ini salah, lihat itu salah, mendengar ini salah, mendengar itu salah, bertemu si A salah, melihat si B salah semuanya, Bu. Dan membuat hati gelisah. Akibatnya kan jadi gelisah. Itu tanda kita harus banyak belajar. Jika yang salah bukan orang lain yang di luar kita, tetapi dirinya yang di dalam yang salah dan harus diperbaiki, maka kita sudah mulai belajar. Jika semuanya terlihat indah dan semuanya baik-baik saja, tidak ada yang salah, tidak ada ciptaan Tuhan yang sia-sia, semuanya baik-baik saja, semuanya tidak ada masalah, maka kita sudah selesai belajar. Padahal belajar nggak selesai-selesai, Pak. Nah, artinya kita akan selalu dihadapkan dengan Salah. Ya. hal-hal yang tadi membuat kita Ya. jadi belajar lagi gitu. Sampai itu semuanya terlihat baik-baik saja gitu. Ya. Ya berarti lihat ke dalam sebetulnya intinya kan. Nah, kembali ke sini karena Allah Rob di sini kan menggunakan Tuhanmu menciptakan yang dia kehendaki. Kehendaknya karena ada sebab. Makanya ada hukum sebab akibat. Wayah taru dan dia memberikan pilihan. Nah, manusia sebagai makhluk tidak punya pilihan lain karena kita terikat di dalam hukum tadi. Mau pilih yang mana gitu. Tadi ibu lapar masuk ke rumah makan. Rumah makannya rumah makan masakan Padang, tidak punya pilihan lain kecuali menu masakan Padang dari situ. Jangan minta apa yang lain, misalnya minta karedok, nggak ada Bu di situ. Nggak ada pilihan lain gitu. Nah, karena kita ada di muka bumi, di langit bumi ciptaan Tuhan, ya kita mau tidak mau terikat oleh hukum sebab akibat di alam semesta gitu ya. Oke. Pak, ya. Boleh nggak kalau saya menggunakan pemahaman saya untuk yang tadi Pak Iip jelaskan di ayat ini, boleh lah Bu, bahwa boleh. setiap harus. Ya Pak ya, Ya. bahwa setiap hal yang kita lakukan itu semuanya ada konsekuensinya gitu Pak. Betul. Itu salah satu yang ingin kalau saya mau mengatakan begitu. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu itu nggak bisa otomatis gitu aja terus nyalahin orang atau wah ini emang nasib kita lagi jelek. Tetapi apapun yang kita terima di dalam hidup ini adalah konsekuensi dari apa yang kita lakukan atau dari apa yang sebelumnya kita pikirkan. Saya mencoba kalau saya mengatakan seperti itu keliru enggak Pak untuk ayat ini? Betul sekali. Nih ayatnya Bu. 53:39. Ya, maksudnya gitu. Ya. Jadi apapun pasti ada konsekuensinya gitu. Iya, apapun yang kau lakukan ada konsekuensi. Apa yang kamu peroleh itu yang kamu lakukan. Iya. Bahasa Qur'annya bahwa seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya. Setiap perbuatan, usaha apapun ada akibatnya atau ada konsekuensi. Iya. Artinya jangan menyalahkan siapapun kecuali ya melihat kita lihat apa yang ada pada diri kita ke dalam dirinya, betul apa Bu. yang sudah kita pikirkan atau kita lakukan. Betul Bu, betul sekali Bu, benar. Ya, makasih. Nah, kembali ke kehendak tadi, karena manusia
tidak ada pilihan kecuali dia mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan, maka ada efek lain, ada apa namanya itu hikmah yang lain. Ketika kita kehilangan sesuatu, tidak terlalu sedih, dan ketika kita memperoleh sesuatu juga tidak menjadi sombong gitu. Itu kan hukum sebab akibat. Jadi biasa-biasa aja sebetulnya. Jadi orang sukses tuh ya biasa karena perbuatan dia gitu. Orang gagal itu ya biasa karena perbuatan dia juga gitu. Jadi semuanya berjalan dengan hukum sebab akibat yang sudah ada gitu. Dalam bahasa lainnya algoritma semesta gitu. Kenapa dia sukses? Ya karena dia belajar sungguh-sungguh, dia bekerja gitu. Itu kan hukum begitu. Nah, ada orang yang kadang-kadang suka over ketika dia dapat sesuatu terus jadi berlebih gitu ya. Over gitu. Atau ketika dia kehilangan sesuatu terlalu bersedih. Ya nggak usah sedih, kalau pegang air pasti basah, biasa aja gitu. Kalau pegang api ya panas ya aja gitu. Kita lihat ya, 57 ayatnya 22. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfudz sebelum kami menciptakannya. Udah. Masih ada dikit lagi. Ada lagi. Mana Pak? Sesungguhnya Allah, sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ya. Ma'asoba mim musibatin fil ardi walafi anfusikum illa fi kitabin. Tiada suatu musibah pun, musibah itu artinya segala sesuatu yang menimpa. Ini diartikannya bencana ya. Musibah tidak harus bencana sebetulnya. Musibah itu sesuatu yang menimpa ya. Yang menimpa kan apa saja kan gitu. Bisa baik, bisa buruk, bisa bencana, bisa nikmat. Tiada suatu musibah pun yang menimpa. Jadi musibah itu sesuatu yang menimpa gitu. Di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri. Kecuali telah tertulis dalam kitab. Kitab itu artinya sebuah ketetapan. Nah, ketetapan itu salah satunya hukum sebab akibat. Jika maka tadi segala perbuatan ada konsekuensinya. Sebelum kami menciptakannya. Contohnya gini, Bu. Ada seorang programmer bikin kalkulator. Si kalkulator itu kan sudah dibuat, sudah disusun, ini dengan sebuah sistem kan? Ya, udah dirancang. Udah dirancang dengan segala-galanya, rumusnya udah ada. Misalnya gini, kalau kita pijit 2 tambah 2, 2 kali 2, 8. 8 bagi kurangi 6 misalnya. Atau 4 dikurangi 2, pasti keluarnya berapa, Bu? 2. Gitu. Emang 2 itu adalah sebuah angka yang bisa didapat dengan banyak sebab kan? Kita mijit kalkulator tersebut ataupun tidak, 2 tambah 2 ya sudah 2 di settingnya gitu. 2 kali 2 juga sudah 2 di settingnya gitu. Maknanya gini, apapun yang menimpa di bumi, yang menimpa di dalam dirimu, semuanya sudah dibuat rumusnya gitu. Sudah tertulis sebelum kami menciptakannya, menciptakan bumi, langit dan juga dirimu gitu. Jadi sebelum segala sesuatu diciptakan, sudah disusun, dibuat grand design-nya, Bu. Rumusnya segala macamnya. Sehingga apapun yang terjadi nggak keluar dari tadi. Nggak mungkin keluar dari grand design-nya Tuhan tadi. Atau keluar dari rumus. Nggak keluar dari algoritma tadi. Terikat di situ. Kalau kita ingin hasilnya 6, ya jangan pijit 2 kali 2. Ya nggak mungkin. Tidak bakal ketemu.
Ya, sama seperti orang ingin bahagia. Bahagia itu kan ada rumusnya, Bu. Ya, kalau rumusnya salah, tidak akan ketemu itu bahagia gitu. Saya ingin selamat. Ada rumusnya selamat itu ada gitu. Nah, ketika kita belum bahagia berarti rumusnya tuh belum pas gitu. Kok nggak ketemu-ketemu ya gitu. Kok nggak bahagia? Orang Ini takdir ya Pak? Beda sama takdir ya? takdir itu Takdir. artinya kadar atau Kadar ukuran. Nah, nanti kita mesti bisa bedain mesti bisa membedakan mana takdir, mana kodok, mana ajal, Bu. Apa hubungannya gitu. Ya, sehingga kita jadi tidak salah paham. Ini kan sudah takdir Tuhan, padahal kelakuan kita, Bu. Iya. Takdir itu kadar atau ukuran gitu. Jadi beda sama ini ya Pak ya? Kalau ini kan udah nggak bisa keluar dari itu. Iya, si rumus algoritma tadi kan seperti si programmer tuh udah nggak bisa dirubah. Emang 2 kali 2 pasti 4 keluarnya gitu. Nggak bisa berubah gitu. Tapi kalau karena perbuatan kita bisa mubah dong Pak ya? Nah, kalau berkaitan dengan keadaan, perilaku, kita harus merubah rumusnya berarti. Kalau ingin 10, ya ganti langkahnya. Jangan 4 kali 4. Nggak ketemu. Ya, 5 kali 2 pasti ketemu 10. Gitu kan? Atau 20 bagi 2 pasti ketemu 10 gitu. Jadi kita bisa merubah nasib. Bisa merubah keadaan. Rubah langkahnya. Langkahnya, rumusnya yang dirubah gitu. Ini ayatnya ya. Surat 13 ayat 11. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Tuh, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan ya, kondisi suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi kalau ingin merubah keadaan, yang mesti dirubah mindsetnya dulu. Anfus itu kan jiwanya, cara pandang kita kepada sesuatu. Bagaimana kita menilai sesuatu. Ya rubah dirimu dulu gitu, baru nanti berubah keadaanmu gitu. Contoh gini, kita tidak bisa memungkiri, tidak bisa mengingkari bahwa di dalam kenyataan hidup itu ada susah, ada senang, gitu ya. Ada susah, ada senang, ada ada bahagia, ada suka, ada duka kan? Bagaimana kita bisa merubah keburukan jadi kebaikan? Bisa nggak kita merubah keburukan dengan kebaikan? Bisa. Bisa. Apakah dengan menyebut-nyebut keburukan atau kita lakukan kebaikan? Lakukan kebaikan. Nah, mulailah dengan berkata-kata yang baik dan lakukan perbuatan yang baik. Ada orang, ini kisah inspiratif lah ya, kisah inspiratif bahwa keburukan tidak mungkin hilang dengan disebut-sebut keburukan itu. Justru dengan menyebut-nyebutnya makin memperbanyak keburukan sebetulnya. Ini ada kisah. Ada beberapa orang, maaf, apa istilahnya kalau sekarang ya, PSK, pekerja seks komersil gitu ya, atau apa istilahnya lagi, pelacur kalau dulu kan. Di satu ketika ada beberapa wanita PSK datang ke seorang ustadz membawa hadiah. Terus si wanita tadi bilang, Pak Ustadz, kami datang dengan teman-teman bawa hadiah sebagai ucapan terima kasih kepada Pak Ustadz yang sudah promosi tentang keberadaan kami. Pak Ustadznya langsung terperanjat dan menolak. Oh, nggak mungkin lah saya promosi gitu dan bla 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 bla. Ternyata
Lalu diterangkan, bagaimana Anda bisa berkata saya promosi gitu, promosi tempat prostitusi Anda gitu. Iya, nah ternyata ada beberapa hari-hari terakhir ini banyak pelanggan yang datang kepada kami karena mereka bilang ini karena ada informasi dari Pak Ustadz gitu. Ini Gimana 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 gimana? hilang ini gimana? apa tadi sempat freeze. Sempat hilang sebentar, Pak. Hilang Pak suaranya Pak. Sekarang gimana? Sekarang halo, cek. Sudah. Tadi Ternyata aja apa, Pak? waktu Ini ada petir. akibat dari Jadi gini, Oh, ada petir. Pas yang Jadi kan gini. yang penting lagi Pak. Akibat pas yang dari penting. Jadi kisah ini kan kisah hikmah gitu. Jadi Iya, beberapa wanita pekerja seks atau Iya. wanita yang biasa itu datang ke rumah Pak Ustadz. Bawa hadiah, ingin Iya. mengucapkan terima kasih. Udah ya? Udah, itu Karena sudah. mereka Itu berkata, yang soal pelanggan tadi tuh, Pak. Ternyata jadi Apa, terima akhir-akhir ini kasih, banyak gitu. pelanggan datang ke tempat kami dan mereka berkata, dari mana Anda tahu tempat ini? Dari Pak Ustadz katanya gitu. Jadi Pak Ustadz secara tidak langsung promosi Mempromosikan. mempromosikan. Ustadznya kan pasti menolak, nggak mungkin lah saya promosi tempat itu. Nah, dari beberapa pelanggannya dia bilang gini, sebetulnya kami tidak tahu tempat ini awalnya. Ya, tapi satu ketika kami mendengar ceramah Pak Ustadz, Nah, Pak Ustadz itu mencaci-caci, mencela, memaki perbuatan zina gitu kan? PSK. Perbuatan mencaci maki. Kemudian Pak Ustadz bilang, nah Bapak dan Ibu atau Bapak-Bapak ketahuilah, ternyata di kampung kita atau di kota kita ada loh tempat PSK. Ada loh tempat prostitusi, yaitu di kampung Anu. Promosi deh. Nah, yang tadinya orang nggak tahu tempat itu kan jadi tahu nggak Bu? Jadi tahu. Nah, penasaran nggak pengen datang? Iyalah. Pada datang lah. Gitu. Apa maknanya Bapak Ibu? Apa maknanya? Bahwa keburukan tidak mungkin hilang dengan dicela, dengan dicaci, dengan dimaki, apalagi dibicarakan berulang-ulang. Justru yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Kita ingat misalnya setiap periode juga tidak selalu buruk ya. Inilah pada zaman Orde Baru televisi dibatasin nggak Bu? Televisi. Maksudnya isi siarannya ya Pak? Siarannya atau kontennya dibatasi nggak Bu? Iya. Ada yang siaran dibatasi. Televisi dibatasi, media informasi dibatasi, betul nggak Bu? Iya Pak, dikontrol. Sehingga informasi yang dianggap kurang layak tersebar nggak Bu? Enggak boleh. Nggak boleh. Nah sekarang informasi apapun disampaikan nggak Bu? Ampun banget. Ampun deh. Kalau kita amati berita di media sosial, di media elektronik, di media apapun lah, lebih baik berita positif apa negatif Bu? Ini sekarang banyakkan negatifnya. Kemarin saya baru Pak membahas ini. Itu dengan cara itu apakah perbuatan negatif berkurang? Nah ini Pak, betul. Ini Pak, ini ada pertanyaan benar. Justru dengan cara itu orang jadi penasaran. Iya. Betul nggak Bu? Sekarang coba bagaimana orang memperkosa direka ulang. Betul. Bagaimana orang membunuh direka ulang, membunuh di film, anaknya, di membunuh orang tua, benar. Direka ulang lagi dan itu disorting, ditayangkan, bayangan Bapak Ibu. Berkali-kali. Bahkan berkali-kali. Nah, orang yang tadinya tidak tahu cara itu jadi tahu. Benar Pak. Oh, begini caranya, maaf. Misalnya melakukan itu. Oh, ternyata begini caranya, begini. Orang malah jadi penasaran, Bu. Jadi belajar dari situ. Dan jadi belajar dari situ. Jadi media promosi sebetulnya. Betul, jadi Pak. Menyampaikan berita buruk justru menjadi promosi. Orang jadi ingin melakukan itu. Benar, Pak. Benar. Betul nggak Bu? Kalau nggak setuju? Benar, Pak. Benar. Allah tidak merubah keadaan. Kalau secara psikologis itu benar, Pak. Karena lalu punya pengetahuan, punya informasi baru yang tadinya dia nggak tahu. Betul. Gitu.
Iya, makanya stop, berhenti menyampaikan berita buruk apapun namanya. Stop. Jadi gini, mengucapkannya pun udah nggak layak gitu. Tadi sebetulnya saya nggak pantas bicara menyebut kalimat itu sebetulnya. Ya karena mesti ada contoh ya. Nah, itu contoh. Nanti orang orang jadi penasaran nanti. Maaf, misalnya orang yang tidak pernah mendengar kalimat tadi, yang 3 huruf tadi ya, yang 3 huruf tadi, jadi penasaran nggak dicari tahu? Malah itu Apa tuh? apa Iya. tuh ya Ih, gitu. Nah, misalnya akhirnya tahu, waduh akhirnya ini yang ditahu. gue cari. Nah, gitu. Atau misalnya sekarang kan orang lagi rame tuh yang mau ada penyanyi dari luar ya. Ah, terus ada yang pro, ada yang kontra, menolak. Kenapa ditolak? Karena mereka membawa bendera 4 huruf. 1, 2, 3. Nggak usah disebut juga. Karena mereka membawa misi itu 4 huruf. Kalau saya sebut Akhirnya yang nggak tahu jadi tahu. jadi Iya. tahu, jadi penasaran. Apa sih itu tuh gitu. Nah, dicari tahu tuh. Malah jadi penasaran justru. Artinya merubah keadaan mesti diawali dari sebuah kata-kata. Berhenti menyampaikan kata-kata negatif. Ya, berpikir negatif, berkata-kata negatif. Itu kan tidak mungkin kita merubah keadaan kalau kita tidak merubah keadaan kita sendiri gitu. Nah, itu namanya juga kehendak. Allah tidak akan merubah keadaan kecuali kaum itu merubah keadaan yang ada pada dirinya mereka sendiri gitu. Gitu ya. Atau ya. Gitu, Bu, ya. Nah, Tapi yang tadi sudah tertulis di laut mahfud berarti bisa dirubah Pak, atau enggak? Atau itu sunatullah? yang tidak bisa dirubah itu kan rumusnya, Bu. Berapa menit lagi? Rumusnya tidak mungkin dirubah. Kayak tadi, kalau kita ingin mengganti hasil 4, ingin 10, yang dirubah apanya, Bu? Gimana? Ingin merubah. Ya, kalau kita mijit 2 tambah 2, Kalkulator itu loh. pasti keluarnya Iya, kan iya. pasti keluarnya 4 pasti. Iya. Kita tidak mau 4, inginnya 10. Kalau Iya. mijitnya kita 2 mesti tambah 2, ngubah caranya. ya Merubah tetap aja cara. 4 keluarnya. Yang harus dirubah apanya? Langkahnya. Langkahnya. Ya. Nah, si kalkulator hanya menyimpan rumus, Bu. Apapun yang kita lakukan pasti ada hasilnya keluar. Mau sembarangan, mau diatur, pasti keluar apapun yang kita lakukan gitu. Nah, itu yang nggak bisa dirubah. Kepastian itu namanya. Rumusnya, hukumnya nggak bisa dirubah gitu. Tapi setiap perilaku ada konsekuensi. Itu nggak bisa dirubah. Kalau ingin merubah konsekuensi, ya rubah perilakunya gitu. Ubah, iya. Nah, gitu. Tapi semuanya sudah ada rumusnya di situ. Apapun yang kita lakukan, ada konsekuensi apapun itu. Nah, di ayat ini kan yang harus dirubah apanya, Bu? Allah tidak merubah keadaan, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi rubah cara pandang dirinya, rubah mindset dirinya, rubah nanti kata-katanya, rubah perilakunya, Bu. Baru nanti berubah keadaan. Kegelapan tidak akan hilang dengan dicaci maki, Bu. Gitu nggak, Bu? Iya. Tambah gelap nggak, Bu? Udah gelap, uring-uringan kan tambah pusing. Nggak usah marah-marah, nggak usah mencela kegelapan. Ambil aja lilin, nyalain, udah terang, selesai. Misalnya gitu, Bu. Nyalakan Jadi kan cahaya. Pak, Ya? dengan kata lain, hukum Allah tuh nggak bisa diubah gitu ya. Betul, hukumnya nggak bisa dirubah. Hukumnya itu sudah ada, hukum Allah ya. Betul. Yang dirubah adalah langkahnya aja, Bu. Hukumnya pasti ada. Kitanya. Yang diubah kita sendiri. Kita berubah gitu. Cara berpikirnya. Ya, jadi bicara kudrot. Nah, tadi kan bicara kudrot atau takdir. Jadi takdir nanti ada hubungan dengan irodat. Jadi antara kudroh dan irodah itu pasti ada namanya aturan main di dalam. Aturan main atau hukum sebab akibat. Nah, agar manusia tidak salah dalam langkah untuk menghasilkan sesuatu, maka Tuhan kasih kita namanya handout, manual book, atau petunjuk berupa Quran, Bu.
Quran itu nerangin semuanya, yang baik diterangkan, yang buruk diterangkan, kalau mau jadi ahli surga juga diterangkan, mau jadi masuk neraka juga diterangkan, ada dua-duanya, diterangkan semuanya gitu. Tinggal kita memilih langkahnya, mau langkah apa nih gitu, mau kita ambil. Gitu. Ya, kalau kita kembali ke sifat irodah gitu kan. Irodah itu tadi artinya adalah berkehendak. Nah, Allah itu punya sifat berkehendak. Nah, sifat berkehendaknya Allah itu tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Beda dengan kehendak kita. Kalau ada sesuatu jadi punya keinginan. Kadang-kadang keinginan juga hilang kan gitu. Kehendak Allah itu apa istilahnya itu? Tetap gitu, tidak berubah dan tidak ada berawal, tidak ada juga berakhir. Dia berlaku tetap. Allah punya kehendak. Nah, karena sifat irodat pada Allah itu tetap dan adanya kodim sejak dulu. Berbeda dengan kehendak makhluknya. Kalau kehendak makhluk seperti manusia, ada sebab, ada permulaan, ada akhirnya. Sekarang semangat, banyak keinginan, besok malas, boro-boro berbuat, keinginan aja nggak punya kan. Ada orang yang nggak punya kemauan sama sekali. Ada orang yang kemauannya banyak banget itu kan. Nah, Allah itu terlepas dari sifat-sifat makhluk tadi, bahwa kehendaknya tidak ada permulaannya, tidak ada akhirnya, dan dia berlaku tetap ada pada zat Allah. Dan kehendak Allah tidak terdorong, tidak terpengaruh oleh kejadian atau perbuatan makhluk, namanya kehendak ya, beda dengan saat tadi ya. Kalau saat kehendak yang karena sebab, ya udah berarti begitu. Jadi kehendak Allah tidak terpengaruh oleh kejadian, oleh perilaku makhluknya gitu. Apa namanya? Seperti gini misalnya. Allah menciptakan ASI, Bu, ASI. ASI, air susu ibu. Ya. Apakah ASI itu bisa muncul sewaktu-waktu atau itu pun melibatkan kehendak Allah, Bu? Melibatkan kehendak Iya, Allah. kenapa hari biasa ASI nggak keluar ya? Nggak ada gunanya. Tapi ketika ibu itu hamil, kok kenapa ASI-nya jadi banyak ya? Buat Produksinya. Hamil sekian Buat bulan bayi. lagi nggak Iya hamil kan? dari awal. Tapi hari biasa kok nggak ada ya, misalnya gitu. Nggak ada gunanya. Ada sebetulnya Tujuan. gunanya, Bu. Ya. Sekarang Ada pertanyaan gini, buat bayinya orang lain. Bu, Kalau gunanya sih ada. jika seorang ibu hamil menyusui terus ASI-nya nggak di-stop, berhenti nggak, Bu? Nggak di stop. Nah, berhenti nggak? Berhenti Makanya kalau udah waktunya kan tambah lama tambah dikit. ada ibu yang pekerjaannya menyusui bayi, Bu. Kan Nggak 2 bisa tahun dong udah, terus-terusan mah. 2 tahunan juga udah sedikit. Iya, Ada saatnya. ada saatnya. Nah, itu kan kehendak Allah. Memang Itu Allah kehendak membuat, Allah, iya. kan tadi Iya. Allah menciptakan sesuatu tidak sia-sia. Sia-sia. Iya, makanya Termasuk itu udah hukumnya. itu udah hukum ketika ibu hamil menjelang melahirkan itu ASI udah diproduksi tuh. ASI keluar, iya. ASI keluar otomatis karena itu rezeki sang bayi kan gitu. Walaupun Dan ada tidak selama-lamanya. enggak, kadang-kadang nggak bisa terus hanya untuk bayinya aja sifatnya gitu. Iya. Itu kehendak Tuhan yang sudah terikat oleh hukum sebab akibat tadi, Bu. Iya. Kayak di hari lain tidak keluar ASI-nya gitu. Jadi kalau Allah menciptakan misalnya amandel gitu Pak ya, amandel itu diciptakan kan kita belum tahu tuh gunanya buat apa. Berarti karena kitanya yang nggak tahu aja ya, bukan karena sia-sia. Kitanya aja yang belum nyampe. Kalau amandelnya terlalu besar juga masalah. Iya, tapi kan katanya dokter belum tahu amandel itu tujuannya buat apa katanya. Dan setiap orang kan pasti ada amandelnya kan? Iya. Ya Kan ada nggak yang boleh, bengkak. nggak boleh terlalu subur, Bengkak. ya masalah. Ada 7 organ dalam tubuh manusia yang sampai saat ini masih dicari, Bu, gunanya apa? Oh, apa Ada aja Pak? 7. Ya, 7-nya Apa, apa? Pak? Apa aja sih Pak? Usus buntu betul Bang. Bu, usus buntu salah satunya, Bu.
Ya. Kenapa ada usus buntu ya apa gitu, Bu? Tulang ekor buat apa? Terus ada 7, Bu. Saya juga lupa ingat, mesti dicari lagi. Nanti cari 7 organ tubuh yang dianggap tidak berguna. Tidak gitu. berguna, tapi belum Dianggap tahu ya. kali ya. Maksudnya belum tahu gunanya apa gitu. Nanti ada keluar lah. Cari tuh. Sia-sia. Gampang dia. Kayak empedu. Kalau Kayak lihat empedu tuh Ya, Pak betul. diangkat nggak apa-apa gitu nggak ya. masalah kan gitu. Nanti cari, tanya sama Abah Google juga jawab nanti. Saya soalnya empedunya diambil Pak tahun 98. Masalah nggak, Bu? Enggak. Alhamdulillah enggak sih Pak. Iya, kenapa ada Tapi empedu ya, pasti Bu? ada dong, pasti ada Ada. side Iya. effect. Kalau Tidak lihat ayat sia-sia. pasti Karena nggak dia akan itu ada. fungsinya untuk apa, hati apa yang untuk apalah gitu dia ada deh. Iya. Tapi bisa, kata dokter saya bisa digantikan sama organ lain gitu katanya gitu. Kalau lihat ayat tidak ada ciptaan Tuhan yang sia-sia. Cuman manusia aja belum menemukan ini apa fungsinya gitu. Iya. Fungsi ginjal udah jelas, fungsi jantung jelas. Ada satu yang fungsinya apa ini gitu. Nanti dicarilah, coba dicari. Iya. 7 organ tubuh yang dianggap tidak ada gunanya atau apa kalimatnya gitu. Iya, iya. Cari R. Nanti saya tanya Atau Pak, saya gini punya Pak, teman. atau gini Google, Pak, Google. fungsinya bisa digantikan oleh yang lain gitu, mungkin ya, gitu. Iya, iya. Saya ingatnya gitu deh waktu empedu saya tuh katanya fungsinya bisa digantikan sama organ lain. Pak Cari di Google, cari di Google. Sesungguhnya enggak gitu, enggak. Iya, nanti dicari. Gini, saya punya teman profesor, dia ahli anatomi. Itu nanti saya tanya dia deh. Iya, deh. tanya aja. Yang Mbak 7 Dewi. itu ya, yang 7 organ. Yang 7 organ. Iya, nanti saya tanya Pak kapan-kapan. Kalau udah ada jawabannya saya sampaikan. Sharing Nanti ya. sharing. Kalau dicari juga nanti dicarilah gampang ya. Iya. Saya baru ingat, iya ya. Bukan nggak ada gunanya, saya bilang itu Belum belum bertemu fungsinya apa. Belum ketemu. Tapi pasti Ilmunya ada, belum nyampe. ilmunya belum nyampe. Itu jadi Tuhan tuh selalu menyimpan rahasia, Bu. Iya. Ada aja Biar rahasia. belajar. Makanya selalu dibilang rahasia Allah gitu ya Pak ya. Nah, oh ini rahasia Allah kan gitu. Supaya Udah ketemu, belajar. kalau ketemu bukan rahasia lagi kan? Kan supaya belajar. Iya, nah kita lanjut cerita irodat. Jadi ada namanya ta'aluk sifat irodat. Ta'aluk itu artinya hubungan, Bu. Ya, hubungan sifat irodat. Kalau bicara hubungan kayak judul skripsi ya, hubungan sifat irodatnya Allah dengan apa? Gitu. Pakai korelasi. Korelasi. Ah, kalau dalam istilah akademisi korelasi sifat irodah, Bu. Ini sifat irodat korelasinya apa sih gitu. Nah, sifat irodah itu punya korelasi, punya hubungan, punya ta'aluk bahasa Arabnya, Bu. Ya, seperti halnya sifat ma'ani. Ma'ani itu kan sedang membahas ma'ani kan sifat kayak tajalinya Tuhan. Apa korelasi sifat irodat? Pertama ya. Jadi ada tiga korelasi berkaitan dengan sifat irodah. Yang pertama namanya ta'aluk marotib. Ta'aluk marotib. Ta'aluk itu korelasi, marotib itu artinya urutan, tertib urut atau namanya tingkatan. Ta'aluk tarotib, korelasi yang sifatnya urut sistematis gitu. Nah, sifat irodat itu punya 3 tingkatan hubungan kontak dengan yang diirodatkannya gitu. Ya, saya ulang ya. Ada 3 korelasi sifat irodat. Korelasi pertama, korelasi yang sifatnya urut. Urut itu sistematis gitu ya. Nah, korelasi yang sifatnya urut, ta'aluk marotib punya 3 lagi. 3 tingkatan hubungan kontak dengan yang diirodatkannya. Misalnya gini, tadi kan ada kehendak Allah menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di dalamnya. Nah, antara kehendak Allah dengan yang diirodatkannya gitu ya.
itu ada tiga tingkatannya. Jadi 3 dari nomor 1 ya. Tingkatan yang pertama yang disebut dengan namanya suluhi kodim. Suluhi kodim. Apa artinya suluhi kodim? Kemampuan Allah untuk berkehendak sebelum menciptakan makhluk. Jadi gini, ketika Allah belum menciptakan makhluk, bukan berarti Allah tidak punya kehendak. Gitu. Ya, misalnya gini, kita tidak menulis, bukan berarti tidak sanggup menulis kan? Bukan tidak punya keinginan menulis, bukan. Gitu. Nah, ini namanya ta'aluk marotib atau korelasi yang sifatnya tingkatan. Ada 3 tingkatan korelasi kontak dengan yang diirodatkannya. Yang pertama disebut dengan suluhi kodim. Artinya kemampuan Allah atau kemampuan Allah untuk berkehendak sebelum menciptakan makhluknya. Artinya Allah sudah punya kuasa, punya kemampuan merencanakan sesuatu untuk menentukan sesuatu di antara 2 tandingan, di antara 2 kasus, antara ada atau tidak. Misalnya gini, misalnya Allah belum menciptakan sesuatu. Allah itu punya kehendak, apakah dia menciptakan sesuatu atau tidak menciptakannya gitu. Itu namanya korelasi tingkatan tadi, ta'aluk marotib yang pertama. Oke. Yang kedua, tanjizi kodim. Kalau suluhi kodim, kemampuan Allah untuk berkehendak sebelum menciptakan sesuatu. Berikutnya namanya tanjizi kodim. Artinya prakteknya Allah, perbuatannya Allah untuk menentukan sesuatu. Prakteknya. Apa aplikasinya bisa. Nah, udah action. Jadi kalau tanjizi kodim, actionnya Allah untuk menentukan sesuatu. Dia ada atau tidak, adanya seperti apa, atau kalaupun tidak seperti apa. Yang ketiga disebut dengan tanjizi hadis. Kayaknya. Tanjizi hadis itu artinya penentuan terakhir sebelum ditakdirkannya, Bu. Tidak ada tanjizi hadis karena cukup dengan tanjizi kodim. Ya, jadi tanjizi hadis itu sifat kudrot. Kudrot itu artinya Allah berkuasa. Juga Allah berkuasa atas apa yang dia kehendakinya. Atas apa yang dia kehendaki. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua dari 3 di atas tadi, yang korelasi, ta'aluk ifadah namanya. Ifadah dari kata faidah. Faidah itu kegunaan. Korelasi tingkatan, yang pertama. Yang kedua, korelasi kegunaannya apa? Ya, bicara tentang korelasi kegunaan atau ta'aluk ifadah, bahwa gunanya sifat irodat adalah untuk menentukan antara 2 tandingan dan tidak ada yang ditakdirkan tanpa diirodatkan sebelum diketahui oleh pengetahuannya Allah gitu. Nah, tetapi sistematika ini hanya menurut akal pikiran manusia gitu. Nah, sebab sifat Allah semuanya bersifat kodim. Kodim itu terdahulu gitu. Berkaitan dengan korelasi, apa gunanya Allah punya sifat irodat gitu, Bu? Ya, irodat itu adalah untuk menentukan antara 2 pilihan.
apa yang ditakdirkan yang tanpa diirodatkan dengan yang diirodatkan. Nah, kalau kita mengacu kepada ayat, tidak ada, gini, Allah menciptakan langit bumi dan semua isinya kan tadi tidak sia-sia. Yang kedua, tidak main-main. Dan yang ketiga apa tadi, Bu? Pasti. Tidak benar, tidak benar. Dengan benar, dengan pasti. Benar. Berarti tidak ada ciptaan Allah kecuali semuanya didasari oleh kehendak. Bukan iseng kan, bukan main-main gitu. Kalau main-main kan nggak ada keinginan gitu. Nah gitu. Itu berkaitan dengan ta'aluk ifadah namanya. Pakai dal. Ta'aluk korelasi kegunaannya. Gunanya sifat irodat karena berkaitan dengan bahwa kehendak Allah untuk menciptakan sesuatu nggak main-main, tidak sia-sia, dan semuanya pasti benar gitu. Itu kegunaannya. Yang ketiga namanya ta'aluk ta'diyah. Ta'aluk ta'diyah itu korelasi sasaran. Sasarannya apa gitu? Maknanya adalah bahwa seluruh makhluk yang mungkin ada, ya, seluruh makhluk yang mungkin ada itu semuanya sudah ada dalam rencananya Tuhan. Gitu ya. Jadi nggak ada makhluk muncul tiba-tiba di luar rencana Tuhan, nggak ada gitu. Namanya ta'aluk ta'diyah namanya. Korelasi sasarannya. Ya, bicara ta'aluk ta'diyah, ta'aluk sasaran adalah seluruh makhluk yang mungkin ada, semuanya ada dalam rencananya Tuhan gitu. Tidak mungkin di luar rencana Tuhan. Kalau kita bikin acara, kadang-kadang kan ada acara tambahan di luar rencana kan? Bisa nggak terjadi, Bu? Bisa. Nggak, kalau di alam semesta nggak ada gitu. Semuanya pasti ada dalam rencana gitu. Nggak mungkin yang di luar rencana ada gitu. Nah, berarti mustahil Allah tidak punya sifat irodah. Kalau Allah dimaknai dengan realitas, kenyataan, setiap kenyataan yang terjadi pasti semuanya karena kehendak Dia gitu. Jadi tidak ada realitas kenyataan tanpa irodat gitu, tanpa kehendaknya Allah. Nah, karena Allah wajib punya sifat irodat, irodat artinya berkehendak, berarti mustahil Allah tidak berkehendak. Setiap kenyataan, realitas yang ada, pasti itu karena kehendaknya Allah. Gitu ya. Jadi tidak mungkin Allah terpaksa menciptakan makhluknya. Atau Allah menciptakan makhluk karena ada tekanan. Nggak mungkin. Yang kedua, tidak mungkin Allah pasif. Pasif itu tidak punya kehendak. Nggak mungkin. Yang ketiga, kehendak Allah tidak mungkin terjegal. Terjegal, terhalang oleh makhluknya. Nggak mungkin. Gitu ya. Itu kalau kita bicara kehendak. Ada, misalnya gini. Ini anggapan. Ada anggapan dalam beberapa paham ya. Ini bicaranya paham. Mengapa Allah menciptakan makhluk? Karena Allah ingin disembah. Mengapa Allah menciptakan makhluk? Karena Allah ingin dikenali. Misalnya kan Bu ya, ada dalam beberapa pemahaman gitu Bu. Mengapa Allah menciptakan makhluknya? Karena Allah ingin disembah. Atau karena Allah ingin dikenal sebagai Tuhan. Apakah itu Bu? Apakah begitu? Misalnya gini. Ya, itu berarti kan Allah menciptakan makhluk karena ada tekanan kan? Wah, kalau aku tidak menciptakan makhluk, berarti nggak ada yang nyembah aku dong. Bikin makhluk biar nyembah aku. Kan ngambungin begitu. Nggak mungkin. Allah tidak butuh untuk dipuja kan gitu. Tapi gini ayatnya nih, ada ayatnya. 51, 56. Baca dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku.
apakah Allah ingin disembah? Bilangnya supaya menyembah. Ya, ya kalau dibaca sepintas Iya, seakan-akan kesannya gitu. Allah punya disembah. ada kesan bahwa Allah ingin Sembah. makanya dia menciptakan jin dan manusia. Manusia. Sebenarnya ayat ini tidak menunjukkan bahwa Allah ingin disembah. Hanya semata-mata kewajiban mereka untuk menyembahnya. Kenapa? Tanpa tanpa peribadahan mereka pun tidak mengurangi keagungan Allah, bukan? Iya. Misalnya, semua jin, semua manusia tidak menyembah Allah. Apakah mengurangi keagungan Allah, Bu? Tidak. Tidak. Kalau semua makhluk jin dan manusia menyembah Allah, apakah menambah kemuliaannya? Tidak. Enggak juga. Artinya nggak ada urusan bagi Tuhan. Manusia menyembah atau tidak, nggak ada urusan, kan? Iya. Ya. Tapi Pak, kenapa Ya. banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan supaya engkau menyembahku, supaya engkau memujiku, pujilah aku, ingatlah aku, itu maksudnya apa ya Pak ya? Nah, maknanya sebetulnya ketika kamu menyembahku, itu tidak akan menambah kemuliaanku, tetapi itu akan kembali kepada diri tadi sebetulnya. Aku nggak butuh kamu, kamu yang butuh aku gitu. Kita lihat. Jadi Allah tidak butuh disembah sebetulnya, nggak butuh. 34, 35. Maghrib, Pak. Oh, udah azan ya, nggak kedengeran. Hujan di sini. Apalah, Dari sini. nggak apa-apa. Lanjut Hujan. sedikit. Oke, dikit lagi ya. Iya Pak. Mau lihat ayat ini kan gini. Hai manusia, Enggak, nanti kamulah yang mampir. berkehendak kepada Allah. Allah. Dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu pun, lagi maha terpuji. Allah nggak butuh kamu, nggak butuh disembah olehmu sebetulnya. Allah maha kaya. Nginep di mana nggak ada tempat. Kamulah yang berkehendak kepada Allah. Jadi ketika ketika ada perintah dari Allah, hai orang beriman begini, hai manusia begini, sebetulnya apa itu, Bu? Bukan buat Allah. Bukan, itu buat dirimu sebetulnya. Buat kita sendiri. Tapi kesannya begitu Tadi ya gua Pak ya. nelponin lu sama Natro. Ya, gitu. ya sama gini, Bu. Ibu nyuruh anak mandi. Iya. Seakan-akan ibu yang butuh kan? Hmm. Nak, mandi nak. Itu untuk siapa mandi itu? Iya. Buat dia. Dia. Nak, makan ya. Nak, belajar ya, nak. Seakan-akan kita butuh dia kan, Bu ya? Iya. Nah, gitu, Bu. Itu ilustrasinya pada diri kita. Jadi banyak perintah bukan untuk kita, bukan untuk dia seperti gitu. Sama seperti perintah Allah tadi gitu, Bu. Oke, gitu ya. Nah, karena sudah maghrib. Jadi, kenapa ada perintah-perintah buat manusia? Semuanya sebetulnya kembali kepada diri manusia. Karena sifat kasih sayangnya Allah. Ketika ibu maksa anak makan, maksa anak ngaji, maksa anaknya belajar, apakah ibu galak sama dia, Bu? Kejem? Enggak. Enggak. Itu semuanya kembali untuk kamu semuanya gitu. Cuman kadang-kadang karena pengetahuan kita terbatas, ada anggapan ibu galak itu nggak, Bu ya? Iya. Ibu galak, ibu kejam, ibu macam-macam. Enggak. Nah, ada manusia yang berburuk sangka kepada Tuhan gitu. Banyak aturan, banyak perintah, bla bla. Padahal nggak begitu. Nah, ketika orang itu tahu, ngerti, paham, ini Allah sayang sama saya gitu, Bu. Ya. Nah, sebab Allah telah menyediakan balasan yang baik bagi orang yang berbuat baik. Dan bagi orang yang berbuat buruk juga ada balasan akibat yang buruk. Tadi kata Ibu Dewi, setiap perbuatan ada konsekuensinya. Allah mengingatkan. Kalau ada perintah, Bu. Perintah itu pasti Allah punya kehendak manusia jadi baik gitu. Walaupun manusia tadi bebas memilih kan, mau mengikuti atau tidak mengikuti pilihannya gitu. Dan Tuhan tidak mungkin zolim. Terakhir ya, 970. Nah, 970.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Betulkah datang kepada mereka berita belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata. Maka Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Ya. Karena kan dalam kisahnya kaum Nuh tenggelam, ya Bu ya. Ya. Kaum Nuh ditenggelamkan, kaum Ad, kaum Samud juga kena bencana kan. Yang satu Ad kena angin sorsor, kaum Samud kena gempa, kaumnya Ibrahim kena apa tuh namanya hujan batu. Penduduk Madian juga ada gempa, Bu. Jadi dan negeri-negeri yang telah musnah. Jadi banyak kaum terdahulu yang dimusnahkan. Yang tadi kami musnahkan diganti dengan kaum yang lain kan? Apakah Allah datang? Apa kejem? Enggak. Telah datang kepada mereka rasul-rasul membawa keterangan yang nyata. Jangan merusak, jangan berbuat jolim kan itu ya, diingetin. Tetapi mereka tetap merusak, berbuat jolim. Maka yang terjadi bencana kan? Bencana banjir kepada kaum Nuh, bencana angin puting beliung kepada kaum Ad, kepada kaum Samud, kaum Ibrahim kemudian. Maka Allah tidak sekali-kali menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri gitu. Nah, jadi bencana yang menimpa mereka sebenarnya kan ulah dari perilaku perbuatan mereka yang mengundang bencana gitu. Sama gitu. Allah tidak zolim karena ada hukum tadi, ada hukum sebab akibat. Jika ya maka setiap perbuatan ada konsekuensi. Terlalu banyak makan pedas, ya besok siap-siap aja diare gitu Bu ya. Misalnya gitu. Salah Tapi, makan. Pak, kan bisa aja misalnya nih kayak kita sekarang lingkungan kita tuh merusak lingkungan ya. Tapi nanti yang kena akibatnya kan bukan kita tapi anak cucu kita gitu loh. Jadi bukan kitanya tapi yang kena ketiban pulung tuh keturunan kita. Ya kan, Pak? Iya, Padahal perbuatan kita. Kitanya pasti dapat balasan, Bu. Kitanya yang membuat ulah juga pasti dapat balasannya. Pasti, nggak sekarang besok. Nggak di dunia, di akhirat sama. Ya, makanya kita punya kewajiban mengingatkan orang yang berbuat zolim, merusak, mesti diingetin, Bu. Kenapa? Sebab kalau udah datang bencana, bukan hanya dia yang dapat kan? Semuanya dapat. Iya. Kena kepada semua, gitu. Kalau lihat ayatnya ini ada, Bu. Nih, 825. Dan peliharalah dirimu dari musibah yang tidak khusus menimpa orang yang zolim saja. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Kita hidup seperti berada dalam satu bahtera, satu perahu, Bu. Kalau ada orang lain yang ngebolongin perahu, mesti ditegur nggak, Bu? Ya. Biarin aja dia ini yang ngebolongin, bukan kita. Bukan begitu. Ketiban semua. Kalau kita membiarkan orang lain melubangi perahu, masuk air, perahu tenggelam, kita juga ikut tenggelam. Itu maknanya, Bu. Dalam kehidupan, itu kita saling mengingatkan satu sama lain. Kenapa? Kalau ada bencana, kita juga kena pulungnya. Tetangga buang sampah sembarangan ke sungai, Bu. Nggak pernah kita tegur, urusan dia ini. Iya, urusan dia buang sampahnya. Tapi kalau sungai mampet, rumah kita juga kena banjir juga, gitu. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Ini sekilas tentang sifat irodah. Irodah artinya kehendak. Allah punya sifat kehendak atau berkehendak. Dan kehendak Allah yang sifatnya irodah itu tidak karena sebab gitu. Ada kehendak Allah karena sebab, namanya sya'a atau yasha. Nah, manusia tidak punya pilihan lain kecuali kita mengikuti apa yang jadi kehendak Allah. Mau negatif, mau positif, semuanya sudah ada dalam algoritmanya, sudah ada dalam hukum rumusnya, Bu. Gitu. Apapun
perbuatan kita, betul tadi kata Bodoh, ada konsekuensinya gitu. Tinggal kehendak kita yang mesti dibenahi gitu. Menghendaki kebaikan-kah atau menghendaki keburukan gitu. Begitu Bapak Ibu? Ada tambahan lagi? Cukup? Sementara cukup dulu, Pak. Cukup dulu ya. Terima kasih atas kebersamaan. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak. Kang.